Setelah perang besar usai, Yosua duduk di bawah naungan pohon besar dekat Gilgal. Seorang juru tulis membawa gulungan panjang, mencatat semua raja yang telah ditaklukkan Israel. "Tuanku, Yosua, kita menghitung 31 raja." Yosua terdiam. 31 raja. Kota demi kota, benteng demi benteng, perang demi perang, tahun demi tahun. Perjalanan panjang dan tidak pernah mudah. Tetapi Tuhan selalu setia. Kaleb duduk di sampingnya. "Kau ingat, Kak Yosua?" katanya sambil tersenyum. "Kita pernah mengintai tanah ini 45 tahun lalu. Dan orang-orang berkata kita tidak akan pernah masuk ke sini." Yosua tertawa pelan. "Dan sekarang kita duduk di tengah tanah itu." Kaleb mendongak pada langit. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Waktu berlalu. Perang telah berakhir. Musuh besar telah dikalahkan. Namun pekerjaan Yosua masih banyak. Pagi itu Tuhan berbicara kepada Yosua. "Engkau telah tua, Yosua, tetapi masih banyak tanah yang harus diduduki." Yosua menghela napas. Tubuhnya memang mulai melemah, namun semangatnya belum padam. Ia mengumpulkan semua suku Israel dan berkata, "Tuhan telah memberikan tanah ini kepada kita. Sekarang waktunya kalian mendudukinya. Ambillah warisanmu masing-masing." Dan proses pembagian tanah pun dimulai. Selama berbulan-bulan, para tua-tua dan pemimpin suku duduk bersama Yosua, membentangkan peta besar tanah Kanaan. Mereka menandai sungai, lembah, gunung dan kota-kota. Suku Yehuda mendapat pegunungan di selatan. Suku Efraim mendapat dataran subur di tengah. Suku Manasye menerima bagian luas di utara dan timur. Suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye tinggal di timur Yordan. Namun di antara semua suku, ada satu orang yang langkahnya berbeda. Ketika giliran suku Yehuda dibahas, seorang pria tua berusia 85 tahun berdiri. Tubuhnya bugar, matanya tajam, senyumnya masih seperti ketika ia berusia 40 tahun. Dia adalah Kaleb bin Yefune. Ia berdiri di hadapan Yosua dan berkata, "Kak Yosua, engkau tahu apa yang Tuhan janjikan lewat Musa tentang aku?" Yosua mengangguk pelan. Kaleb melanjutkan, "Aku berusia 40 tahun ketika aku mengintai tanah ini. Kini aku berusia 85 tahun, namun kekuatanku sama seperti dulu." Para prajurit terkejut, para tua-tua saling melirik. Kaleb mengangkat tangannya menunjuk sebuah gunung berbatu yang tinggi di kejauhan. "Berikan aku gunung itu, Gunung Hebron, tempat bangsa raksasa tinggal. Biarkan aku mengusir mereka. Jika Tuhan menyertai aku akan menang." Yosua tersenyum. Ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan Kaleb. Ia meletakkan tangan di kepala Kaleb dan memberkatinya. "Hebron menjadi milikmu. Tuhan menyertaimu." Kaleb berangkat bersama keluarganya dan gunung itu benar-benar ditaklukkannya. Raksasa-raksasa yang menakutkan itu bertekuk lutut di hadapan iman seorang pria berusia 85 tahun. Yosua kemudian menetapkan kota-kota perlindungan, tempat bagi siapapun yang tanpa sengaja membunuh orang dapat melarikan diri agar tidak dibunuh oleh para penuntut darah. Keadilan Tuhan ditegakkan, kedamaian ditetapkan, dan tanah itu perlahan berubah dari zona perang menjadi rumah bagi satu bangsa. Setelah semua perang dan pembagian tanah, Yosua berdiri di sebuah bukit menghadap seluruh negeri. Angin berembus membawa aroma gandum, anggur,
dan minyak zaitun. Ia teringat masa-masa ketika ia masih muda, ketika ia pertama kali mendengar Musa memanggil namanya, saat dia memimpin melawan Amalek, saat dia tinggal di dalam kemah pertemuan berjam-jam menikmati kehadiran Tuhan, saat Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Perjalanan panjang itu kini hampir selesai, dan Yosua tahu bahwa sebelum ia menutup mata, ada satu hal yang harus ia lakukan: memberikan pesan terakhir bagi bangsa yang ia cintai. Namun, itu cerita untuk bab berikutnya, ketika seorang pemimpin tua berdiri untuk terakhir kalinya, mengingatkan bangsa Israel tentang kesetiaan Tuhan dari zaman Abraham hingga hari itu. Sebuah pidato yang akan menjadi warisan abadi, sebuah deklarasi iman yang mengguncang generasi. Tetapi malam ini, Yosua hanya memandang tanah yang terbentang luas dan berkata pelan, "Tidak ada satupun dari janji Tuhan yang gagal." Angin sore berembus melewati dataran Sikhem, membawa aroma pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar kota kuno itu. Cahaya matahari senja menyinari langit dengan warna emas kemerahan, seperti lukisan besar yang sedang ditutup perlahan oleh sang pelukis. Di tempat itulah, tempat yang sama di mana Tuhan pernah berbicara kepada Abraham, Israel kembali berkumpul. Tua muda, prajurit, imam, pemimpin suku, perempuan, anak-anak, seluruh bangsa berdiri memenuhi lereng bukit. Karena hari itu, seorang pemimpin besar akan berbicara untuk terakhir kalinya. Yosua bin Nun, hamba Musa, panglima perang Tuhan, pemimpin Israel, kini sudah tua. Tubuhnya masih tegap, tetapi keriput telah menghiasi wajahnya. Rambutnya memutih seperti embun pagi, namun matanya, mata yang pernah melihat laut Tebrau terbelah, matahari berhenti, dan raksasa jatuh, masih bersinar dengan api yang sama. Hari itu bukan hari biasa. Itu adalah akhir sebuah era. Ketika Yosua melangkah ke depan, suara gemuruh lembut terdengar. Semua orang diam. Anak-anak berhenti bermain. Para prajurit menatap dengan hormat. Para tua-tua menunduk. Di bawah pohon besar dekat bait Allah kuno yang didirikan oleh leluhur mereka, Yosua mengangkat tangannya. "Israel, dengarkanlah aku." Suaranya tidak lagi sekuat dulu ketika ia memimpin perang, namun justru karena itulah suaranya lebih menyentuh hati. Kaleb berdiri di sampingnya sebagai pendamping setia. Para imam berdiri di belakang memegang gulungan Taurat. Yosua memulai dengan sebuah pengingat sejarah, bukan dengan suara marah, tetapi dengan suara seorang ayah yang menasihati anak-anaknya. Yosua mengangkat tongkatnya dan berkata, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu tinggal di seberang sungai Efrat, Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Mereka menyembah Allah lain." Ia berhenti sejenak, menatap ke wajah-wajah yang mendengarkan. "Tetapi aku memanggil Abraham keluar dari sana. Aku memberinya tanah ini. Aku memperbanyak keturunannya. Aku memberi Ishak. Aku memberi Yakub dan Esau." Semua diam, mendengarkan sejarah seperti mendengar kembali nyawa mereka sendiri. "Aku mengutus Musa dan Harun. Aku mendatangkan tulah ke Mesir. Aku mengeluarkan kalian dari negeri perbudakan. Aku membelah laut untuk kalian. Aku memimpin kalian di padang gurun. Aku mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih besar dari kalian. Dan aku memberikan negeri ini kepada kalian." Suara Yosua bergetar. Ia berbicara bukan sebagai orator,
tetapi sebagai saksi. Bukan dengan pedang kalian, bukan dengan lembing kalian, tetapi karena Tuhan berperang bagi kalian. Beberapa prajurit menunduk mengingat peperangan yang tak mungkin mereka menangkan tanpa campur tangan Tuhan. Yosua kemudian berkata lebih pelan, tetapi dengan kekuatan yang tak terbantahkan, "Semua janji Tuhan kepada kalian telah dipenuhi. Tidak satu pun yang gagal." Suara lembut itu mengguncangkan jantung seluruh bangsa. Beberapa wanita meneteskan air mata. Pemuda-pemuda menggenggam erat gagang pedangnya, dan anak-anak kecil memandang kagum pada pemimpin tua itu. Setelah menceritakan sejarah, nada suara Yosua berubah menjadi tajam, menjadi serius, menjadi tegas seperti pedang yang ditarik keluar dari sarungnya. Karena itu, Israel, ia menunjuk ke barisan panjang rakyat di depannya. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Suara itu membuat udara seakan menegang. Buanglah allah-allah asing yang disembah oleh nenek moyangmu, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua menatap mereka satu persatu, sedalam-dalamnya, tatapan yang menembus generasi. Jika kalian meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain, maka Ia akan berbalik melawan kalian. Sebab Tuhan itu kudus. Beberapa orang menelan ludah. Pernyataan itu tidak nyaman, tetapi mereka tahu itu benar. Kemudian Yosua berkata kalimat yang mengubah pertemuan itu menjadi momen paling legendaris dalam sejarah Israel. Yosua menarik nafas panjang. Ia tahu ini akan menjadi kata-kata terakhirnya yang paling dikenal. Jika kalian menganggap buruk untuk beribadah kepada Tuhan, ia berhenti. Angin berhenti. Dunia seakan menanti. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kalian akan beribadah. Ia menunjuk ke perbukitan seolah menantang langit. Tetapi suara Yosua menggemuruh seperti halilintar. "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kalimat itu memecah keheningan seperti guntur. Rakyat Israel langsung berteriak serempak, "Kami juga akan beribadah kepada Tuhan. Kami tidak akan meninggalkannya. Tuhan adalah Allah kita." Namun Yosua mengangkat tangan, menenangkan mereka. "Jangan tergesa-gesa berkata demikian. Tuhan adalah Allah yang kudus. Jika kalian tidak setia, kalian akan menanggung akibatnya." Mereka menjawab lagi, "Kami akan setia kepada Tuhan." Yosua menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Kalau begitu, kalian adalah saksi atas perkataan kalian sendiri." "Ya, kami saksi," jawab mereka serempak. Yosua kemudian mengambil batu besar, sebuah batu yang beratnya membutuhkan 3 orang untuk mengangkatnya. Dengan bantuan beberapa pria, batu itu ditegakkan di bawah pohon besar dekat rumah Tuhan. "Batu ini," kata Yosua mengusap permukaannya, "akan menjadi saksi, sebab batu ini mendengar semua perkataan Tuhan yang dikatakan kepada kita." Semua orang terhenyak, dan batu itu berdiri sebagai monumen perjanjian berabad-abad lamanya. Yosua menatap seluruh bangsa dengan mata lembut, penuh kasih seorang ayah. "Sekarang pulanglah, milikilah tanah kalian, dan tetaplah setia." Kalimat itu sederhana, tidak ada teriakan, tidak ada gemuruh guntur. Hanya suara seorang pemimpin yang tahu waktunya hampir habis. Kaleb menepuk bahu Yosua. "Kau telah memimpin dengan baik, saudaraku." Yosua tersenyum. "Tuhan yang memimpin, aku hanya mengikuti." Beberapa waktu setelah pidato itu, di usia 110 tahun, tubuh Yosua mulai melemah. Ia tinggal di Timnat Serah, sebuah kota yang diberikan kepadanya sebagai warisan. Pada suatu pagi, ia meminta dipanggilkan para tua-tua dekat rumahnya. Ketika mereka datang, Yosua berkata pelan,
Perjalanan kita telah panjang. Kalian tahu, Tuhan tidak pernah gagal. Seorang tua-tua memegang tangan Yosua. Iya, tuanku, engkau juga tidak pernah mundur. Yosua menggeleng pelan. Aku hanya kuat karena Tuhan menguatkanku. Ia memandang keluar jendela melihat anak-anak Israel bermain. Melihat tanaman anggur yang tumbuh di ladang. Melihat tanah yang dulu penuh peperangan, kini penuh damai. Dan ia berbisik lirih. Janjinya benar. Dengan senyum kecil yang indah, napas terakhir Yosua keluar, damai, tenang, seperti seorang prajurit yang pulang dari peperangan panjang. Israel menguburkan Yosua di perbatasan tanah warisannya, di bukit-bukit Efraim. Tangis memenuhi udara. Pujian dinyanyikan. Lagu-lagu kemenangan dibacakan. Dan catatan Alkitab menutup dengan kalimat ini. Orang Israel beribadah kepada Tuhan selama zaman Yosua dan selama zaman tua-tua yang hidup lebih lama daripadanya. Inilah warisan terbesar Yosua. Bukan tembok yang runtuh, bukan raja yang dikalahkan, bukan tanah yang dibagi, tetapi bangsa yang tetap setia karena ia memimpin dengan iman, keberanian, dan hati yang takut akan Tuhan. Ketika matahari terbenam terakhir kalinya di masa hidup Yosua, bayangannya memanjang di tanah yang ia perjuangkan. Angin membawa namanya ke setiap lembah dan gunung. Yosua, hamba Tuhan, pemimpin yang kuat dan teguh, pria yang berani melangkah di belakang Musa dan berani melangkah di depan bangsa Israel. Pria yang mengangkat lembing sampai kemenangan tiba. Pria yang meminta matahari berhenti dan Tuhan mendengarnya. Dan sejak hari itu hingga kini, kisah Yosua menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa Tuhan tidak membutuhkan manusia yang hebat. Tuhan hanya mencari manusia yang taat. Dan ketaatan seperti itu dapat menghentikan matahari.